Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pelajaran SKI pada hari ini adalah tentang Sunan Gresik. Yang sudah pernah ke Gresik, ya, terus mampir ke alun-alun, ada Masjid Jami, ya, itu tinggal ke selatan sedikit itu ada makam Sunan Gresik. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang biografi daripada Sunan Gresik. Beliau Sunan Gresik atau yang dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim memiliki nama asli Makdum Ibrahim Amal As-Samarqandi. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, wilayah Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah. Pada awal abad ke-14, beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi karena nenek moyang berasal dari Maghrib atau Maroko. Akan tetapi masyarakat Jawa justru mengenal beliau dengan nama Sunan Gresik. Beliau saudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim tidak berjalan dengan mudah. Banyak sekali kesulitan dan tantangan yang dihadapi beliau dari masyarakat sekitar yang sudah memeluk agama Hindu dan Buddha. Beliau menghadapi semua itu dengan sabar, dengan bijak, dengan arif. Itulah sifat daripada akhlak Sunan Gresik. Teman-teman, Sunan Gresik dikenal juga dengan nama kakek bantal. Hal ini karena kebiasaan beliau meletakkan Al-Quran dan hadis di atas bantal ketika mengajar murid-muridnya. Silsilah beliau Sunan Gresik tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimatuz Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada tahun sekitar 1371 atau 1371 Masehi, beliau Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahfur dan Sayyid Yusuf Maghribi dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leren, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Gresik memulainya dengan cara berdagang, yaitu dengan membuka toko menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang, beliau dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Selain itu, beliau juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dalam berdakwah. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, beliau Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia pun menjadi guru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kegigihan dan kesungguhannya dalam menyebarkan agama Islam, beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat dan satu persatu mulai memeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, Sunan Gresik tidak pernah menentang agama dan kepercayaan yang dianut penduduk setempat. Beliau berusaha menyampaikan keindahan
dan beliau menyampaikan kebaikan yang dibawa oleh Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sembalo, beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Setelah beberapa lama tinggal di desa tersebut, beliau mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Teman-teman, beliau Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Beliau Sunan Gresik dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Gresik mempunyai peran penting dalam pengembangan Islam khususnya di Pulau Jawa. Dalam mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit serta mendirikan masjid dan pesantren. Dalam mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, Sunan Gresik memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo dekat pelabuhan. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian sehingga menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Dalam mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik berkesempatan menyampaikan dakwah bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Dengan demikian satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Pada saat itu Sunan Gresik diberikan hadiah sebidang tanah di pinggiran kota Gresik sebagai penghargaan kepadanya. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Gresik dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Sunan Gresik kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab yang menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Begitulah dakwah Sunan Gresik di keluarga besar kerajaan Majapahit. Dan salah satu peran beliau dalam perkembangan Islam adalah mendirikan masjid dan pesantren. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Sunan Gresik yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leren, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat pembinaan mubaligh, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Indonesia.
Sunan Gresik tidak hanya mengajarkan agama, tetapi beliau juga mengajarkan pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan, dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Begitulah teman-teman peran Sunan Gresik dalam perkembangan Islam di Indonesia. Teman-teman, apa sih yang dapat kita ambil dari sikap positif dalam pribadi Sunan Gresik? Bagaimana sosok beliau? Teman-teman tahu beliau melakukan dakwah secara bertahap, dan beliau sangat gigih dan tangguh dalam berdakwah, serta santun dan dermawan dalam berdakwah. Ini adalah sikap yang sangat baik yang ditunjukkan oleh beliau Sunan Gresik, dan beliau juga toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama, ya, baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit. Teman-teman tahu ada beberapa nasihat yang biasa disampaikan oleh Sunan Gresik. Di antaranya, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita menolong seseorang itu tanpa ada embel-embel apapun. Kemudian dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Terus agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Dan nasihat beliau juga dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit. Teman-teman, beliau Sunan Gresik juga mempunyai jasa dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya menghilangkan penggolongan kasta, mendirikan tempat ibadah dan pesantren, serta menyebarkan Islam di kalangan istana. Baik teman-teman, itulah tadi biografi singkat tentang Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram.